兄貴を殺したのか。俺ごと。Tokyo Revengers episode ke-20. Oke, di kesempatan kali ini admin mau coba bahas mengenai alur ceritanya secara lengkap ya. Jadi Mikey yang habis mengalahkan Kazutora bersama dua orang lainnya tadi tiba-tiba tersungkur sambil menekuk lutut serta lehernya. Karena ya Mikey juga seorang bocah biasa, dia bisa ngerasa capek apalagi udah banyak kehabisan darah. Nah, mengetahui hal ini, semua anggota Valhalla bersama eksekutifnya yang bernama Choji, mereka langsung mengambil kesempatan. Mumpung Mikey udah gak bisa gerak soalnya, mereka lari sambil teriak, "Ayo habisi Mikey, ayo maju." Mikey udah gak bisa dilindungi lagi nih. Soalnya Mitsuya sedang sibuk dengan musuh-musuhnya, Shifuyu juga sedang sibuk. Toraken, dia masih belum bisa ngalahin Hanma. Hanma itu emang kayak zombie lah. Takemichi, emang dia bisa apa? Baru maju langsung ketampol mukanya. Lari ke sana langsung kena sekap sama anggota Valhalla. Bisanya cuma gigit dia. Terus pas eksekutif Valhalla yang pakai masker bernama Choji lewat, Takemichi tiba-tiba merasa kalau dia pernah ngelihat orang itu, tapi Takemichi belum ingat di mana lokasinya. Terus pas Choji udah deket dan mau menghantam kepalanya Mikey, tiba-tiba Kisaki datang dan meninju mukanya Choji. Dia terjatuh dan diinjak kepalanya sama Kisaki. Dengan pedenya, Kisaki pun berkata, "Aku adalah pemimpin skuad 3 geng Tokyo Magic, Kisaki Teta. Skuadku akan bertugas menjaga jenderal." Melihat hal ini, para anggota yang lain pada seneng Kisaki nyelamatin Mikey. Sedangkan Takemichi, dia jadi ingat sesuatu. Kalau bocah eksekutif Valhalla yang pakai masker itu aslinya adalah bawahannya Kisaki. Dulu Takemichi pernah papasan sewaktu pulang sekolah. Dia bingung kan, kenapa Kisaki ada di Toman sementara bawahannya ada di Valhalla. Nah, akhirnya Takemichi pun perlahan-lahan memahami apa tujuan jahat dari Kisaki sebenarnya. Jadi Kisaki itu gak peduli entah Toman mau menang atau kalah pun dia gak peduli. Karena kalau Toman kalah, nanti semua anggotanya akan diambil alih oleh Valhalla. Sementara Valhalla sendiri adalah geng yang dibentuk sama Kisaki. Dan kalau menang, Kisaki akan naik peringkat di Toman. Bisa-bisa dia menggantikan posisinya Draken sebagai wakil presiden. Jadi tanpa disadari, selama ini pertarungan sudah ada dalam genggamannya Kisaki. Nah, Toraken karena dia gak tahu kalau Kisaki itu berniat jahat, malah muji Kisaki dia. "Kerja bagus Kisaki, kuserahkan Mikey padamu." Takemichi yang udah menyadari semuanya ya cuma bisa menangis lah. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang berlari dari bawah menuju ke atas. Tap, terus dia bilang, "Aku sudah menunggu momen ini Kisaki." Ternyata Baji sudah memasang kuda-kuda dan siap memukul Kisaki dari belakang. Dan bam, Kisaki langsung terpental. Draken, Mitsuya, Hanma, mereka kaget. Pasukan Valhalla mereka bersorak. Baji berkata, "Oi Jamet, kau akan kuhajar sampai ibumu tidak bisa mengenali wajahmu lagi." Nah, Takemichi akhirnya tahu tujuan Baji yang sebenarnya. Ternyata dari awal Baji emang sedang mengincar Kisaki. Sedangkan Toraken sama Mitsuya yang belum tahu, mereka menyuruh Baji buat berhenti. Karena tujuan Toman mau tawuran sama Valhalla kan buat membawa pulang Baji supaya gabung ke Toman lagi. Jadi mereka pengennya ya Baji gak usah melawan. Lalu Baji dilempar ke bawah. Kisaki bangun sambil mengoceh, "Ada lalat terbang di dekatku, ayo hancurkan lalat itu." Wah, gede banget ya omongannya. Shifuyu melihat hal ini, dia langsung menghadang Baji. Shifuyu kan orang yang paling paham sama pemikirannya Baji. Dia itu tanpa dikasih tahu aja udah tahu kalau tujuan Baji berkhianat ke Valhalla itu alasannya adalah untuk mengalahkan Kisaki. Tapi dia gak ingin kalau Baji melakukannya sekarang. Karena kalau Baji melakukannya sekarang, maka dia akan resmi atau otomatis menjadi musuhnya Toman. Itulah yang gak diinginkan sama Shifuyu. Tapi karena keputusan Baji udah bulat, dia malah menghantam Shifuyu. Bam! Baji langsung memarahi Shifuyu buat jangan memuji dirimu sendiri. Shifuyu tiba-tiba teriak dia, "Aku adalah wakil skuad 1 dan aku datang kemari untuk melindungimu, Baji-san. Kalau kau lari dari tempat ini, aku tidak akan main-main," sambung Shifuyu. Baji malah nantangin, "Oke, silahkan coba, ku beri waktu 10 detik. Shifuyu langsung panik. Sementara Baji udah mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6. Terus dia bilang, "Jadi kau mau berbuat apa?" 5. "Kupikir kau tidak main-main denganku. Aku tidak akan berhenti kecuali kau membunuhku." 4.
3, 2, 1, 0. Shifuyu bingung udah, gak tahu harus ngapain. Berhadapan sama orang yang paling ia hormati ya kan. Shifuyu kan sangat menghormati Baji. Takemichi, wah tiba-tiba lari terus meluk badannya Baji. Misinya dia sekarang kan buat melindungi Baji. Terus dia nyuruh Shifuyu yang sudah sepakat bekerja sama buat bareng-bareng melindungi Baji. Shifuyu, kita bisa menghentikan Baji-kun sekarang. Tapi Shifuyu malah mengatakan, aku tidak bisa Takemichi, aku tidak bisa memukul Bang Baji. Sambil mewek dia. Takemichi bingung ya. Dia dihajar sama Baji sampai ngerasa mau pingsan. Lalu dia ingat kalau tujuannya dia kembali ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan pacarnya. Caranya yaitu dengan menjalankan misi buat melindungi Baji. Jadi kalau Takemichi gak bisa menghentikan Baji, maka dia akan dibunuh oleh Kisaki. Tiba-tiba Takemichi baru ingat dan baru sadar kalau yang membunuh Baji itu bukanlah Kisaki, tapi Kazutora. Sementara pas dia mencarinya, Kazutora udah gak ada di samping Maiki. Tahu-tahu Kazutora ada di belakang Baji dan dia sudah menusuk Baji dengan menggunakan sebilah pisau. Takemichi bisa lupa ya dia. Nah, karena panik, dia langsung mendorong Kazutora. Dia khawatir sama Baji nih. Soalnya kalau Baji mati, maka masa depan tidak akan berubah. Tapi pas Takemichi menengok ke belakang, dia dikejutkan sama Baji yang masih bisa berdiri dengan gagahnya. Wah, kau menyelamatkanku Takemichi, ujar Baji. Takemichi mengira kalau tusukan yang mengenai Baji itu cuma goresan sedikit. Terus dia bilang, untung saja kau selamat. Apa? Kau bicara apa? Aku akan membunuh Kisaki, jadi diam saja dan saksikanlah Takemichi, jawab Baji. Terus Takemichi bingung dengan kejadian-kejadian barusan. Pertarungan dimulai, Maiki dikalahkan, kemudian diselamatkan Kisaki, Baji menyerang Kisaki, lalu Kazutora menusuk Baji. Dia gak tahu apa yang akan dilakukannya mulai sekarang. Tapi misinya buat menghentikan Kazutora supaya tidak membunuh Baji sudah berhasil. Jadi sekarang Maiki tidak memiliki alasan apapun buat membunuh Kazutora. Dan itu berarti yang perlu dia lakukan adalah sambil berteriak dia, aku akan menghancurkan Kisaki supaya bisa menjadi ketua Toman. Soalnya tujuan dia kembali ke masa lalu kan buat menjadi pemimpin Toman. Nah, mendengar teriakan Takemichi, Baji terdiam seperti menyadari sesuatu. Lalu dia mengatakan, oh, kalian berdua juga mengincar Kisaki. Takemichi menjawab, kumohon izinkan kami bertarung bersamamu. Tiba-tiba Baji langsung memukul baik itu Takemichi maupun Shifuyu sambil mengatakan jangan menghalangiku. Terus Takemichi membalas, tapi kenapa? Kau tidak perlu bertarung sendiri. Baji malah melotot. Lalu Baji tiba-tiba berjalan membelakangi Takemichi sambil mengatakan, tolong rawat Maiki. Dia menghembuskan nafas. Sekarang anggota skuad 350 anggota melawan aku. Sambil menata dan mengikat rambut panjangnya ke belakang, ini sempurna. Dia berniat melawan mereka sendirian, cuma modal tongkat padahal. Takemichi aja gak yakin kalau Baji bisa menang. Tapi lihat, dia berhasil mengalahkan 4 orang sekaligus dengan sangat cepat. Satu persatu anggota skuad 3 berhasil ia kalahkan. Shifuyu karena udah paham ya, dia gak ngeremehin Baji. Katanya Baji itu tidak akan membuat janji yang tidak bisa ia tepati. Jadi kalau dia bilang mau mengalahkan Kisaki, ya pasti Baji bisa mengalahkannya. Nah, Kisaki panik dia. Katanya tadi Baji cuma seekor lalat yang lewat. Gimana? Masa sama lalat takut? Omongannya doang yang gede Kisaki mah. Sampai ngancem bawahannya lagi. Kalau aku dapati kau santai-santai seperti tadi, kau mati. Jangan meremehkan Baji, kau dengar? Dialah satu-satunya orang yang pernah bisa menyerangku. Terus dijawab sama bawahannya, dia mengejutkan kita dengan serangan terakhirnya. Tapi sekarang kita ada 50 anggota, mustahil dia bisa lolos tanpa terbunuh. Nah, baru selesai ngomong, tiba-tiba dia terkapar dan Baji sudah menodongkan tongkat runcing ke leher Kisaki. Sekakmat. Kisaki ya kaget, panik sambil ngomong, kalau kau ada sesuatu yang kau lakukan, cepat lakukan. Nah, sebelum sempat melakukan serangan terakhirnya ke Kisaki, tiba-tiba dari mulut Baji keluar banyak sekali darah. Sambil mengatakan, kupikir inilah batasanku. Tubuh Baji sudah gak bisa digerakkan lagi, dan dia pun tumbang dengan perlahan. Shifuyu langsung mendatangi Baji dan berteriak, Baji-san, Kisaki kau berbuat apa barusan? Kisaki menjawab, bukannya kau lihat, aku tidak melakukan apapun. Lantas Shifuyu langsung memperhatikan ke sekeliling Baji, ternyata ada banyak sekali darah yang mengalir. Lalu mereka sadar bahwa sebenarnya tusukan Kazutora yang mengenai Baji itu termasuk luka parah. Cuma Baji aja yang pura-pura dengan mengatakan lukanya hanya goresan sedikit. Shifuyu jadi marah sama Kazutora. Kazutora cuma diam. Sedangkan Takemichi mulai panik karena menyadari bahwa kejadian ini
adalah seperti yang dikatakan sama Draken. Karena kalau Baji mati, maka reaksi spontan akan tepat seperti yang Kisaki incar. Di sisi lain, Kisaki mulai bergumam sendiri. Kasutora memang pria yang jahat. Aku sekarang paham niat dia yang sebenarnya di balik perekrutan Baji, supaya dia bisa membunuhnya saat Baji lengah seperti ini. Nah, Takemichi yang sudah mengetahui niat jahat Kisaki langsung bilang, kebohongan macam apa yang dikatakan orang ini? Jadi Kisaki itu mencoba menjebak Maiki ya. Maiki akhirnya bangun sambil mulai berkata, aku mau membunuhmu. Kupikir aku seharusnya membunuhmu segera setelah kamu keluar dari Juvi. Orang yang membujukku untuk tidak melakukannya adalah Baji. Baji bilang, Kasutora hanya mau membuat bahagia sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah dia perbuat. Meskipun dia membunuh saudaramu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengumumkan bahwa kau adalah musuhnya dengan tujuan untuk meyakinkan diri sendiri. Baji bilang semua itu. Maiki sangat marah nih, tapi raut mukanya gak mengekspresikan apa-apa. Sambil berjalan mendekati Kasutora, dia mengatakan kalau pertarungan ini sudah selesai. Hanma mendengar seperti itu langsung menjawab, hah? Tunggu sebentar bro, pertarungan ini belum berakhir. Maiki, bukannya kau terlalu menganggap remeh ini? Ini bukanlah sesuatu yang kau putuskan, bukan? Ujar Hanma. Tiba-tiba dengan segenap kekuatan nuklir, Maiki mengayunkan kakinya tepat di kepala Hanma dan Hanma langsung tidak berdaya. Melihat hal ini, semua orang yang ada di situ langsung terkejut, apalagi anggota Valhalla. Sampai ada yang ngatain Maiki curang, ada yang bilang dia pakai trik. Dan karena gak mau berurusan lagi dengan Maiki, akhirnya mereka memilih kabur lari terbirit-birit. Nah, sekarang Maiki sudah berhadapan sama Kasutora. Tanpa pikir panjang langsung dihantam dia. Kasutora terlempar dan Maiki mulai mendekati sambil berkata, kalau kau hanya punya kemampuan untuk merusak hal penting, maka di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri. Bam! Kepala Kasutora ditendang sama Maiki, ditindihi dari atas dan Maiki memukulinya berkali-kali. Bakbuk, bakbuk. Mitsuya Draken cuma bisa pasrah ngeliat hal ini. Dari sisi lain, Shifuyu masih mencemaskan Baji dengan berharap ambulannya sampai. Sementara Takemichi, dia belum tahu apa yang harus dia lakukan. Kasutora yang sedang dipukuli, dia mulai mengingat masa lalu bersama Baji di saat mereka membunuh kakaknya Maiki. Dalam hati dia berkata, kau selalu ada di sisiku mau apapun kata orang. Aku menghancurkan hal yang paling penting kan? Baji maaf, aku akan segera melihatmu di akhirat. Nah, Baji yang tadinya sudah tergeletak tidak berdaya, tiba-tiba dia bangun dan memanggil namanya Maiki. Perlahan-lahan dia berdiri dan berkata, Maiki, terima kasih sudah marah besar demi diriku. Maiki terkejut. Dengan darah yang masih bercucuran, Baji berjalan mendekati mereka sambil melanjutkan perkataannya. Aku tidak akan mati. Luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku. Kasutora pun terkejut. Jangan khawatir Kasutora, sambung Baji sambil mengeluarkan sebilah pisau. Tiba-tiba dia menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri sambil berkata, aku tidak akan dibunuh oleh Kasutora. Bersambung.